Keluarga. Family. Family stands by family. Sepuh dulu ya. If you're gonna play like a pro, you need to dress like a pro. Development. Santai. Kamu penasaran bikin game? Ayo join. For good reason. Zak, ini kenapa error invalid response? Halo informatik, selamat datang di episode perdana di iTalks, podcast resmi dari HMIF Unsud yang bakal isinya ngobrol-ngobrol hal seru, bermakna, dan pastinya deket banget sama kehidupan mahasiswa informatika. Bareng aku, Dera Amelia dari Angkatan Infor 24, yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol seputar dunia perkuliahan, teknologi, dan hal-hal yang mestinya relate sama mahasiswa jurusan informatika. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang jarang disorot tapi sangat penting buat mahasiswa informatika. Apa ya kira-kira teman-teman? Topiknya adalah bincang komunitas, belajar, berkembang, dan bareng komunitas. Jadi, kalau kamu masih bingung seberapa kayak HMF tuh ngapain aja sih selain ngurusin event dan kepanitiaan? Atau penasaran, ada nggak ya tempat buat ngulik programming bareng? Nah, saatnya kamu nonton iTalks ini sampai akhir. Dan tentunya aku gak sendirian teman-teman. Udah hadir bareng aku tamu spesial yang aktif dan paham banget dan pernah ngalamin langsung serunya gabung komunitas. Yuk kita sambut teman-teman tamunya. Halo, selamat siang Mas. Halo, selamat siang. Oke, mungkin sebelumnya boleh perkenalan dulu nih Mas ke teman-teman iTalks ini. Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Sulfikar dari jurusan Informatika angkatan 2023. Nah, di sini aku tuh mewakili dari suatu komunitas di jurusan Informatika Unsud. Namanya itu Sudirman Software Development Community. Nah, di sini saya juga diusung atau diamanahi sebagai ketua. Nah, mungkin teman saya ini bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Lanjut. Kita beda komunitas ya, Bang. Oke. Halo semuanya. Namaku Raden Demas, Amir Plawira Kusuma. Kalian boleh panggil aku Raden atau Demas atau terserah kalian ya, senyaman kalian. Aku di sini dari angkatan 23. Di sini aku mewakili dari komunitas Sudirman Game Dev Community atau disingkat SGDC. Kenapa SGDC? Karena ya itu doang sih namanya. Gak ada yang lain. Oke, jadi di SGDC ini juga aku sebagai ketua sekaligus juga pendiri dari SGDC ini. Oke, gimana? Oke Mas, sebelum kita bahas ke komunitas-komunitasnya, kalau dari mas-masnya sendiri, sekarang lagi sibuk apa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau sibuk sih mungkin lebih ke proyek ya. Kayak proyek dari KP yang masih belum selesai, kemudian bikin laporan juga. Pak, laporan gimana Pak? Laporan aman. Nah, mungkin sama ya ngurus-ngurus komunitas lah. Kayak gitu. Kalau dari Anda Pak, gimana Pak? Paling kurang lebih sama seperti Mas Demas ya. Ada KP yang belum selesai, terus ngerjain laporan KP, terus ada saya mengikuti hima juga dan beberapa proyek di luar perkuliahan. Paling kurang lebih seperti itu. Ya paling sama mengikuti beberapa perlombaan kalaupun ada. Segitu. Oh berarti tetap balance ya Mas antara komunitas sama akademisnya. Jelas. Nah aku penasaran nih tentang komunitas. Komunitas itu kan menurut aku sendiri nih punya peran besar. Tetapi kalau menurut mas-mas sendiri kan di informatika ini kayak komunitas tuh kayak bisa belajar bareng-bareng kayak gitu kan. Nah kalau dari mas sendiri, kenapa komunitas itu penting buat mahasiswa apalagi jurusan informatika? Mungkin dari saya terlebih dahulu atau? Iya. Menurut saya komunitas apalagi ini kan informatika kan lebih ke ngoding dan networking lah tentunya. Nah di situ itu kita nggak hanya cuman ngoding doang gitu. Jadi kita perlu komunitas yang bisa menjembatani antara kita ataupun informasi teknologi lainnya ataupun networking ke orang-orang yang lebih sepuh mungkin. Nah, di situ kita dapat
nggak cuman relasi ataupun ilmu pengetahuan, di situ kita juga bisa mengembangkan soft skill gitu. Mungkin menurut saya pribadi pentingnya komunitas di sini sih seperti itu. Oke, baik. Kalau dari aku sendiri sih pentingnya komunitas ini itu kayak apa ya? Kayak ngumpulin satu orang yang satu minat loh. Jadi biasanya kan orang-orang yang misalkan ya ada orang nih satu yang suka game dev nih, bikin game. Terus gak ada orang gitu kan. Jadi dia kayak bingung sendiri, kayak mending aku ikut sama yang ramai aja. Nah, makanya dibentuklah komunitas ini itu agar ngumpulin orang-orang kayak gitu. Jadi dia nggak merasa sendirian lah gitu, sama nggak merasa FOMO sama yang lain gitu kan. Biasanya web tuh, biasanya web tuh yang paling rame tuh. Jadi ada juga yang komunitas yang mungkin yang nggak ada di sini juga. Itu ada mungkin bukan komunitas tapi sekumpulan orang atau circle. Itu mereka ada cyber security sama juga competitive programming. Cuman mereka itu karena dua circle ini itu masih kecil, jadi mereka itu belum public lah, go public itu. Belum mengeksposkan diri di jurusan ini. Yang baru mengeksposkan diri itu baru web sama game dev kayak gitu. Jadi kalau kalian tertarik dengan game, silakan join SGDC, oke? Wah, menarik banget sih kalau aku denger-denger kayak benefit dari ikut komunitas tuh kayak bukan cuma tempat belajar, ternyata kayak bisa pengembangan soft skill, networking, terus kayak kita juga dapat keluarga baru di sana, iya gak sih Mas? Keluarga. Family. Iya, kayak selain dari dapatnya insight kayak kita dapat relasi juga dari Mas yang dapat kayak terus kayak kita juga bisa ngebentuk mindset di komunitas tersebut ya. Yeah. Oh, sangat menarik ya teman-teman. Oke nih, kalau aku penasaran, kan Masnya tadi bilang kan ini komunitasnya berbeda. Kalau dari Mas Jaki sendiri komunitasnya apa ya kalau boleh tahu? Nah, untuk kebetulan komunitas yang saya ampu itu sesuai sama namanya ya, Sudirman Software Developer Community. Nah, di sini itu di komunitas ini itu menampung orang-orang yang memiliki bidang minat bakat di pengembangan software atau pengembangan aplikasi. Entah itu di bagian web ataupun aplikasi mobile ataupun aplikasi desktop. Tapi untuk sekarang ini nih, itu fokus utama komunitas yang saya bikin atau kembangkan itu lebih ke website gitu. Tapi kalau ingin ada yang sharing tentang desktop, aplikasi desktop ataupun mobile, ya sangat-sangat boleh banget lah. Malah saya rekomendasikan untuk membahas selain website itu biar teman-teman yang lain itu lebih mendapatkan wawasan yang lebih gitu. Kurang lebih seperti itu untuk komunitas saya. Oke. Untuk komunitas saya sendiri ya sudah jelas lah ya. Sudirman Game Dev artinya ya di komunitas ini itu kita fokusnya ke pengembangan sebuah game. Nah, biasanya di kita ini itu kalau pengembangan game itu biasanya itu kalau sekarang nih ya kebanyakan itu buat ikut-ikut kayak perlombaan. Biasanya itu kayak game jam. Jadi aku bahas sedikit aja game jam. Jadi singkatnya itu game jam itu kita itu kayak bikin game dalam waktu singkat. Biasanya itu antara 3 sampai 2 minggu lah kayak gitu. Nah, di game dev ini juga bukan berarti yang ikut itu cuma bisa ngoding. Tapi di game dev ini itu dia punya banyak divisi. Nggak banyak sih, tapi cabangnya itu ada 3 divisi, yaitu artis, programming, sama satu lagi itu namanya itu writing kayak itu. Writing atau ya desainer kayak gitu. Mungkin apa lagi? Udah. Oke. Aku mau tanya dulu tentang ke SSDC ya, Mas. Kan komunitas SSDC itu setahu aku itu dari HMIF ya. Nah, itu tuh kayak software development kan, Mas. Nah, kan tahun dulu juga aku sempat denger yang PSP. Itu sama atau enggak ya, Mas? Kamu tahu? Oh, untuk itu sendiri sih sebenarnya
sebelum aku masuk HMIF itu aku sudah kepikiran untuk membangun suatu komunitas tersendiri gitu. Tapi karena ya untuk SSDC sendiri ini tuh sebenarnya rebranding dari PSP tersebut gitu. Kalau PSP kan namanya apa ya? Paguyuban Sinau Programming gitu kan. Nah, ini di rebranding lagi menjadi Sudirman Software Developer Community biar anak-anak yang kemarin itu iya. Berarti di rebranding gitu ya, Mas? iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang menjadikan perbedaannya, entah itu pembelajaran di komunitasnya atau tata caranya atau kayak gimana ya, Mas? Oh, untuk perbedaan sama yang sebelumnya ya pas aku rebranding ini tuh aku tuh orangnya nggak pengen yang ribet-ribet amat, terus aku juga orangnya nggak seneng yang formal-formal banget. Nah, jadi aku buat komunitas ini tuh se-have-fun mungkin gitu, kayak sering kumpul-kumpul atau bahas sesuatu di grup itu bebas banget, mau segimanapun saya bebasin asalkan ya tetap sopan gitulah, jangan sara gitu. Paling seperti itu sih. Nah, kalau Masnya sendiri pas belajar bareng SSDC itu kayak gimana ya, Mas? Kalau boleh tahu kayak pembelajarannya atau Masnya yang terjun langsung ke SSDC-nya atau ada tentor atau gimana ya, Mas? Oh, untuk hal tersebut sih terkadang saya langsung terjun ke komunitas ya dan menjadi tentor, tapi barangkali ada yang merasa sepuh nih, tiba-tiba merasa sepuh ataupun dari teman-teman saya atau teman-teman itu berminat dan merasa sepuh terus berminat pengen mengembangkan soft skill kayak apa ya, public speaking, terus pengen mengajar, sangat diperbolehkan banget langsung join, langsung mengajar gitu. Kita sharing ilmu di sini, saling berkembang gitulah. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau boleh tahu sekarang SSDC-nya tuh udah ngambil langkah apa aja ya, Mas? Kayak udah pencapaian atau ikut perlombaan nggak di SSDC-nya? Untuk perlombaan sih sebelum-sebelumnya belum ada, mohon maaf. Tapi untuk kedepannya saya sudah beberapa atau melakukan planning seperti lebih memasifkan untuk men-sharing informasi tentang lomba, terus mengajak teman-teman anggota SSDC buat ikut lomba, apalagi aku pengen banget ini buat ikut hackathon gitu. Terutama itu yang mendekat-dekatin itu lomba dari IITC buatannya Amikom Purwokerto. Nah, itu aku pengen menekankan anak-anak SSDC itu untuk lomba di situ. Dan kebetulan juga ada hackathon terdekat nih di Unsud, apalagi di Purbalingga itu ada di salah satu universitas swasta di Purbalingga itu mengadakan hackathon. Mungkin bakal saya arahkan anak-anaknya di situ mungkin kalau berminat. Lebih seperti itu. Iya, menarik sih. Insya Allah ikut. Masalahnya tapi akan saya usahakan. Salah satu cita-cita saya tuh ikut hackathon. Hackathon kan dapat makanan, dapat tempat tinggal. Jadi mau cari yang free lumayan tricky. Dapatnya sekalinya yang free itu lumayan jauh. Kemarin ada yang di Tangerang itu free. Tapi akomodasinya. Akomodasi yang kesananya yang susah. Gitu sih. Kalau di SSDC ini siapapun bisa join atau ada syarat ketentuannya atau harus jago dulu atau gimana tuh? Harus sepuh. Harus sepuh dulu ya. Waduh. Aduh. Sebenarnya bebas karena ini bentuknya komunitas ya, mau newbie, mau sepuh ataupun bahkan yang gaptek dalam pemrograman ataupun teknologi gitu. Sah-sah aja, join aja. Mungkin tapi karena ada pengisian formulir gitulah sebelum join gitu. Ya itu sih nggak apa-apa sih ya, Mas. Ya, masih wajar kalau masih pengisian wajar. formulir. Tapi mungkin pas pemateriannya kali, Mas, pemberian materinya kayak belajar barengnya itu nggak formal. Jadi kayak merasa temen aja gitu, bareng-bareng belajar bareng-bareng gitu ya, Mas. Iya, Menarik banget sih. Nah, oke, Kak, mungkin sekarang aku mau ke game development. Santai. Nah, kalau di game developer ini pembelajarannya kan tadi ada dibagi-bagi ya, Mas, kayak divisi-divisinya. Itu tuh buat apa aja sih, Mas?
Kayak Yang mana? fokus sendiri atau sendiri-sendiri divisinya atau itu tuh jadi kesatuan gitu loh, kayak writing yang kayak gitu-gitu tuh. Eh, Aku penasaran. Kalau pembelajaran sih sebenarnya di komunitas ini tuh hampir semua itu belajar mandiri loh. Jadi nggak ada kayak tentor atau menggurui. Jadi kayak contoh nih ya, ada yang gambar. Ini gambar dikirim ke komunitas. Oh, minta saran dong, ini kayak gimana enaknya kayak gitu. Ntar dari anak-anak komunitas ngasih saran kayak gitu. Terus programming juga sama kayak, oh ini aku kesulitan nih bikin sistem ini. Kok ada error di logiknya? Ntar dari anak-anak komunitas bantuin. Jadi kayak dari kita sendiri tuh kayak apa ya, belum menyediakan tempat pembelajaran buat bareng-bareng kayak gitu. Soalnya apa ya, rata-rata semua anak yang ikut SGDC ini tuh masih pemula semua. Jadi nggak ada yang sepuh kayak gitu. Masih pada merintis lah kayak gitu. Soalnya kan apa ya, di bidang game dev sendiri itu kan kayak apa ya namanya itu, dibilang sepi lah untuk sekarang. Kayak ya, iya ramai peminat, nggak seperti web dev di software gitu kan, ya kan? Nah, kalau dari game dev ini, kayak apa sih yang bikin menarik dari komunitas game dev ini sehingga kayak teman-teman kayak ayo join gitu tuh. Apa tuh yang bikin hal menarik di game dev? Hal yang menarik satu, kamu penasaran bikin game? Ayo join. Kamu join. Aduh. Waduh, yang bener Mas, serius nih. Apa nih? Jadi pokoknya join dulu berarti ya, itu ya kuncinya ya. Ya join, abis itu nanti ikutan lomba. Yang terpenting itu nanti nggak ikutan lomba juga sih. Yang terpenting itu nanti abis join ikutan bikin game aja. Terus rasain sendiri gimana itu proses pembuatan game. Karena kalau dari belajar doang itu nggak bakal berasa. Kalian harus merasakannya secara langsung. Proses pembuatan game itu gimana? Pak, gimana Pak? Halo? Gimana kemarin game jam kita bikin 3 minggu? Ini nih. Ya, Teman-teman jadinya kalau penasaran pokoknya berarti harus join dulu ke Join. komunitas-komunitas yang keren ini ya. Iya. Nah, berarti kalau di game dev ini kalau semisal nih ada yang pengen join tapi kayak aduh, aku belum jago nih ngodingnya tapi aku jago desainnya. Berarti aman banget ya, Mas? Oh aman kok. Jadi kalau di pas proses pembuatan game itu ada dibagi-bagi divisi lah. Yang paling umum itu ada programmer, artis, sama desainer. Itu yang paling umum. Jadi kalau kalian jago di ngoding, kalian nanti fokus ke ngoding aja. Kalau nanti kalian jago di gambar, kalian jadi artis. Kalau kalian jago desain, nanti ikut di desainer. Atau mau nyoba-nyoba yang lain juga bisa. Misalkan dari programming, pengen nyoba jadi artis walaupun gak bisa gambar, boleh-boleh aja sih. Kayak gitu. Iya. Berarti ada kolaborasinya ya antar tim itu ya? Ya, tentu saja. Iya, keren sih. Nah, kalau di game dev ini ada persyaratan atau kayak gimana nih Mas kalau mau join? Kalau persyaratan nggak ada sih. Kalau syarat untuk join, yang penting kontak aja anak SGDC yang kalian tahu. Nanti mereka akan menghubungi aku, terus kalian akan masuk ke komunitasnya. Itu sih simpel aja, nggak ada persyaratan khusus. Sama ini juga kan komunitasnya itu kayak komunitas ilegal lah. Oh, yang di luar Gitu ya. Komunitas ilegal. Jadi Tapi SGDC tetep ini. bakalah keren sih Mas. Jadi komunitas ini itu kayak komunitas di luar HMF lah. Ya. Tercipta karena ya sekumpulan orang-orang pengen bikin komunitas aja sih, kayak ngumpulin minat anak-anak maba kayak gitu kan. Betul banget. Nih, teman-teman kedengarannya seru kan dari dua komunitas ini kayak nah mungkin teman-teman juga baru denger nih kayak pengen nyoba, kayak pengen gimana sih caranya, apa persyaratannya atau harus jago dulu atau kayak gimana. Mungkin lengkapnya kalian bisa kontak salah satu dari komunitasnya dari SSDC sama apa Mas sorry tadi? SGDC. Teman-teman bisa langsung hubungin aja kontrak personnya ya teman-teman. Nah, kan aku nih penasarannya tuh kayak kalau komunitas sama kelas tuh pembelajarannya terasa beda jauh atau gimana ya Mas? Kayak kan ada tuh kayak kalau semisal kita belajar di kelas sama kita belajar di komunitas tuh apa bedanya? Apa yang dirasain bedanya kalau dari Mas sendiri?
Kalau dari aku kan apa ya, sifatnya di komunitas gitu kan kayak pembelajaran mandiri. Jadi tiap orang itu ya belajar sesuka mereka lah. Kayak belum ada apa sih? Mem- Memfasilitasi. untuk bahan pembelajaran di game dev ini itu. Jadi ya sayangnya kalian harus belajar mandiri. Jadi kalau apa tadi itu? Jadi bedanya sama pembelajaran Pembelajaran di di kelas kelas sama kan? yang di dosen yang kasih gitu loh, Mas. Jadi kalau di kita itu kayak teman aja gitu. Jadi kayak Lebih gak kaku ya? iya nggak kaku. Jadi kayak aku pengen bantuin ini apa ya? Aku lagi belajar ini bisa bantuin nggak? Kayak gitu. Kayak teman aja sih. Kayak ada kesusahan. Ini tolong bantuin ini dong. Aku kesusahan nih. Ada yang error. Tadi bantuin kayak gitu. Atau enggak? Ini gimana caranya bikin ini? Kayak gini, kayak gitu sih. Kayak apa ya? Kayak ke teman aja. Kayak Zak, ini kenapa error invalid response? Mengirim pesan error itu. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Jadi pembelajaran di SGDC kayak gitu doang sih. Kayak masih non formal banget sih. Bisa dibilang gak kayak dikumpulin satu ruangan kayak kelas gitu nanti belajar bareng-bareng. Enggak. Masih belum. Kalau dari apa sih? SSDC. Mohon maaf, Pak. Namanya komunitas susah-susah sebutan. SSDC. SGDC. Paling apa ya perbedaan pembelajaran di komunitas sama di kelas sih. Yang pertama yang kalau di kelas itu lebih ke formal ya, ada unggah-ungguhnya ke dosen ataupun lain sebagainya itu. Terus yang kedua itu sama seperti punyanya Demas, kita tuh dituntut buat belajar mandiri walaupun ada komunitas ya. Jadi para anggotanya itu dibebaskan mau belajar apapun itu, mau belajar teknologi apapun, framework apapun terserah. Itu dibebaskan banget. Nah, di sini nanti kedepannya kita bakalan sharing-sharing, saling tukar informasi lah gitu. Nah, yang poin ketiga mungkin berbeda sama Demas ya. Kalau di Demas itu belum ada suatu perkumpulan resmi gitu untuk melakukan pengadaan apa ya kayak tentoring ataupun sharing dalam suatu tempat gitu. Kalau di SSDC itu kita udah ngadain beberapa pertemuan, lebih tepatnya 3 pertemuan. Di situ kita udah membahas beberapa teknologi ya. Paling kurang lebih seperti itu gitu. Sama yang perbedaan keempat itu kan kalau di perkuliahan kan dosen lebih ngasih ilmu yang masih basic banget lah ya. Teori-teori. Iya, teoritis. Ditambah lagi biasanya walaupun udah dikasih secara teoritis, itu teknologi ataupun ilmu yang dikasih itu bisa dianggap masih jadul gitu, tidak update banget lah gitu. Nah, di sini kita ngasih komunitas itu biar selalu up to date mengenai perkembangan teknologi ke depannya. Kurang lebih seperti itu sih untuk perbedaan komunitas sama yang di kelas. Nah, tadi kan udah ada perkumpulan ya kalau di SSDC ini. Itu berapa minggu sekali atau gimana tuh, Mas? Kalau waktunya? Atau nunggu teman-teman pada mau nih gitu? Sebenarnya untuk menjawab dua-duanya sebenarnya untuk menjawab hal tersebut susah sih, bisa dibilang dua-duanya. Di sisi lain kalau aku pengen ngadain di interval gitu seminggu sekali gitu, kadang anak-anaknya antara ada waktu lain atau kegiatan lain, itu antara ada kegiatan lain sama malas di sini. Mungkin gara-gara Purbalingga terlalu slow living kali ya. Paling itu. Terus tapi untuk kedepannya saya udah membuat timeline atau memplotting kegiatan SSDC kedepannya. Bisa dibilang untuk setiap 2 minggu sekali saya akan mengadakan sebuah pertemuan gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk skema seperti itu sih sebenarnya saya tidak terlalu suka ya. Aku lebih senangnya yang apa ya? Berarti bisa dikatakan juga ya kalau komunitas tuh sebagai kelas kedua dari kita belajar biasa di dosen. Jadi
bahkan di komunitas sendiri tuh bisa lebih up to date ya Mas teknologinya. Ya, Selain betul sekali. dari kelas, kita juga bisa belajar networking kayak komunikasi antar sesama di komunitas tersebut. Jadi kayak benar-benar kita bisa lebih belajar lebih banyak di komunitas daripada di kelas sih. Iya, betul sekali. Nah kalau Masnya sendiri nih, ada gak pengalaman yang berkesan banget dan gak bisa dilupain sampai sekarang pas ikut komunitas? Apa keadaan? Untuk sekarang sih belum ada yang terlalu berkesan banget ya. Paling first meet SSDC paling soalnya habis first meet langsung ditinggal muncak kita. itu itu gunung Beser paling ya apa ya paling itu sih itu sih paling sih Wait, langsung muncak maksudnya gimana tuh Mas? habis pertemuan SSDC itu kan Iya. perkenalan sama install beberapa pengenalan teknologi lah ya. Habis pertemuan itu kita langsung ngadain pertemuan lagi gitu bagi orang-orang yang pengen muncak gitu buat muncak healing. Wah, berarti selain belajar pusing-pusing juga kita bisa healing-healing bareng ya di komunitas. Iya, tentu. Kita kan perahu. Gas perahu. Yes. Kalau dari Masnya, pengalaman yang gak bisa dilupain waktu join komunitas? Kalau waktu join atau apa nih? Iya pas di komunitasnya. Pas di komunitas. Bareng-barengnya. Mungkin kalau dari aku sih lebih ke pengalaman bikin game ya. Ada beberapa sih kalau dibilang. Wah, Yang pertama ikutan game jam yang skala global. Itu apa ya? Yang ada di Bandung nih. waduh, dipakai Ada. guys. ada sponsor juga nih di belakang. Oke, dan itu namanya itu Global Game Jam atau disingkat GGJ. Jadi itu kayak game jam itu diadain satu dunia lah, bareng-bareng gitu kan. Bikin game seminggu. Cuman kalau di Indonesia sendiri tuh kalau nggak salah kemarin itu sekitar 2,5 hari lah bikin game itu. Dan itu benar-benar apa ya, kacau banget, chaos banget gitu kan. Apalagi ngajak anak komunitas itu kan agak susah nih, apalagi di luar kota nih, di Bandung gitu kan. Di Bandung agak susah. Terus yang akhirnya malah yang gitu tuh cuman berdua doang, aku sama Farhan dari angkatan 24 tuh. Nah di situ aku sama Farhan itu ketemu sama anak-anak yang suka bikin game juga. Itu banyaklah pengalaman yang bisa diambil lah kayak gitu. Nah kalian juga kalau ikut komunitas nanti kalian akan ikutan game atau bikin pembuatan game kayak gitu. Terus selain itu mungkin apa ya, yang paling berkesan itu game jam perdana di SGDC yang seluruh komunitas ikut. Itu awal-awal masuk Februari ya kan, itu ikutan 15 orang bikin satu game seminggu. Itu chaos banget. Itu dikontrakan ngumpul 15 orang kayak bikin game. Wah, rusuh banget lah. Kayak yang ngoding ada ngoding sendiri, yang desainer rusuh sana sini. yang artis ketar-ketir. Yang artis ketar-ketir. Terus itu yang paling berkesan pasti pas mau publish gamenya. Itu kayak, wih ini deadline 5 menit lagi. Wih deadline 5 menit lagi. Deg-degan banget itu ya. Ya kerasa. pasti. Sama yang terakhir itu ini. Ini pengalaman sedih sih sebenarnya. Sedih sih. Kayak kan kita kan mau first meet nih SGDC nih, set. Kan ingat kan? Kayak, weh ayo first meet yuk di mana? Ayo di masjid, set. Abis asar iya, set. Nungguin abis asar dus hujan kayak aduh. Yang kamu doang lagi. Iya kan? Yang datang itu awalnya 3, terus agak lumayan agak banyak lah. Lumayan udah pada datang. Walaupun ya yang datang itu berapa orang ya? Ya belasan orang lah. Kayak gitu kayak. Wah, udah lumayan banyak tuh Mas. Ya. Mungkin kendala hujan ya. Iya. Ya makasih lah buat anak-anak 24 lah ya. Yang sudah menyempatkan diri. Oke, mungkin nih teman-teman yang nonton iTalks ini masih ragu kayak buat gabung komunitas. Ada gak pesan dari Masnya buat bikin mereka nggak ragu lagi buat join komunitasnya? Boleh.
Aku Sikat, dulu. Mas. Paling gimana tadi saran kesan apa? Pesan kayak biar Oh. mereka tuh nggak ragu lagi buat join komunitas. Kalau komunitas sih tinggal join aja ya. Lagian juga gratis di sini. Kalian kan dapat networking juga dan ilmu lebih tentang dunia perteknologian, apalagi pemrograman gitu. Apalagi ini kan komunitas saya kan software ya. Jadi kalian bakal tahu lebih tentang perkembangan teknologi di pengembangan aplikasi gitu sih. Jadi ya join aja lah. Itu kan juga gratis ya. Nggak ada persyaratan aneh-aneh juga. Gratis lagi-lagi gratis. Nggak ada persyaratan aneh-aneh juga. Jadi gitu. Real no fake. Paling kurang lebih seperti itu untuk pesan kesan dari saya. Oke. Untuk pesan dong lah ya. Ya, Atau boleh, kesan? Boleh bebas. Pokoknya jangan bikin mereka ragu, Mas. Oke. Buat join komunitas. Ya kurang lebih untuk ya mirip sama SSDC lah. Kalau kalian pengen nyari networking, belajar bareng-bareng, kita ikut SGDC. Dan jika kalian ingin buat game, ayo join SGDC. Kita bikin game bareng-bareng loh. Ayo join SGDC. Bener banget. Udah itu aja nih pesannya buat teman-teman yang ragu. Kalau kalian ragu dengan skill kalian, jangan ragu. Karena di komunitas ini banyak juga sepuh yang merendah. Waduh. Berarti gak apa-apa gak langsung jago, yang penting mau belajar dan konsisten di komunitas Nah, itu. iya, Bener. benar. Semua juga beranjak dari awal gitu kan. Iya. Gak ada yang langsung dari top. Iya, betul Kecuali ini orang jenius. Iya. Nah, beda. Cukup jadi pesan-pesannya. Ya, cukup lah ya. Cukup gak? Dari aku cukup. Oke, cukup. Pokoknya teman-teman jangan ragu lagi buat join ke komunitas-komunitas, karena pastinya kalian gak jago dulu nggak apa-apa, tapi kalian nanti bakal belajar bareng-bareng komunitasnya sama tentor-tentor dan mas-mas yang luar biasa di sini contohnya. Jadi pokoknya kalian jangan ragu buat join ke komunitasnya, teman-teman. Gak kerasa nih Mas, kita udah ngobrol lumayan panjang tentang komunitas di informatika ini. Sebelumnya makasih banyak ya Mas, aku ucapin terima kasih banyak banget udah mau hadir di iTalks ini buat sharing pengalaman dan teman-teman informatik biar semangat buat join ke komunitasnya. Ingat ya teman-teman, komunitas itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat tumbuh bareng. Jadi buat kalian teman-teman informatik masih bingung harus mulai dari mana? Mungkin jawabannya ada di komunitas. Makasih teman-teman udah ngobrol dan udah nontonin kita ngobrol sampai akhir. Makasih dan sampai ketemu di episode iTalks berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.